riboflavin, ya, itu vitamin B2 ya. Bagaimana penentuan kadarnya ya. Strukturnya dia mirip dengan ribosa ya. Ini ada ribosa, yaitu salah satu karbohidrat ya. Kemudian larut dalam air dan memberikan warna fluorescens kuning kehijauan. Vitamin B2 ini coba kalau kita minum bikompleks ya, kemudian kita buang air ya, itu nanti biasanya itu urin itu akan berwarna kuning fluorescen ya kalau kita kelebihan. Kalau kelebihan kan kalau vitamin yang larut dalam air kan dibuang ya. Jadi kalau misalnya kita habis minum Enervon C gitu malam, kemudian paginya ke urin ya, maka itu berwarna kuning. Itu bukan dari zat warna dari obatnya ya, dari vitamin yang kita zat warna dari zat vitamin itu, tapi zat warna tambahan maksudnya. Tetapi berasal dari vitamin B2 itu ya. Nah, warna kuning itu disebabkan karena ini, kalau kita lihat strukturnya dia konjugasinya panjang ya. Konjugasinya panjang ya. Ini N-nya ini kan juga punya elektron bebas sehingga nanti dia bisa berpindah-pindah gitu ya. Kemudian dia mudah rusak oleh cahaya dan sinar ultraviolet ya. Jadi dia mudah rusak dengan adanya cahaya dan ultraviolet, tapi dia tahan panas ya. Maka itu dia di dalam tepung dan sebagainya itu kan sering dipanasi ya, tapi itu tahan terhadap panas. Kemudian dia tahan terhadap oksidator, tahan terhadap asam, namun sensitif dalam suasana basah. Jadi kalau dalam suasana basah dia sensitif, artinya mestinya akan berubah gitu ya. Kemudian prinsip analisisnya secara fluorometri ya, ekstraksi, clean up, dan kompensasi adanya substitusi pengganggu ya. Jadi harus ada pembersihan dari pengganggu-pengganggunya. Kemudian ditentukan secara fluorometri ya, karena dia tadi memberikan pendaran ya, jadi warnanya kuning kehijauan tadi. Karena sensitif pada UV, maka semua prosedur dilakukan pada ruangan minim cahaya. Adanya proses oksidasi zat pengganggu menggunakan permanganat. Jadi ada proses untuk menghilangkan zat pengganggu, ya, pengganggu analisis yang tentunya pengganggu tadi bersifat redok misalnya ya. Maka digunakan KM4 dalam suasana asam asetat. Kemudian setelah ditunggu beberapa saat ya, kemudian kelebihan permanganan itu dihilangkan dengan H2O2. Ya, jadi H2O2 ini bisa menghilangkan kelebihan permanganat yang ditambahkan. Kemudian bagaimana sampel preparationnya ya, preparasi sampelnya ya, digunakan autoclave dengan dilarutkan dalam HCl ya, dalam HCl 0,1 normal ya selama 30 menit. Kemudian setelah itu pH-nya ditempatkan pada pH isoelektrik dari protein yang ada di dalamnya. Jadi kemungkinan nanti sampel itu mengandung protein, jadi ditempatkan pada pH isoelektrik dari protein yang ada di situ. Paling nanti sekitar 4 atau 5 itu ya. Kemudian disaring, kemudian dilarutkan lagi dengan menggunakan air ya, mungkin juga ini saat pada labu volumetri 100 ml. Kemudian contoh lain, timbang sampel homogen ya, sudah dihomogенkan, tambahkan HCl, campur, kemudian diautoklaf selama 30 menit pada suhu 121 dan dinginkan. Endapkan substansi pengganggu dengan mengatur pH 6 dan segera diikuti pengaturan pH 4,5 ya, ini untuk mengendapkan tadi itu ya protein yang ada ya. Encerkan sampai volume tertentu ya dengan air dan saring. Ya, kemudian itu nanti dibaca dengan fluorometri ya. Kalau menggunakan HPLC seperti ini ya, jadi kolomnya seperti ini ya. LW-nya metanol air.
Kemudian ini adalah kromatogram dari vitamin yang larut dalam air. Ya, jadi ini bermacam-macam dari vitamin B itu campuran ya vitamin B. Tapi ini menggunakan kolom ini New Bondapak C18 ya. Ini seperti apa kolom pada umumnya ya sifatnya. Kemudian di yang tentunya silika ya, berbasis silika, tapi ini reverse phase. Jadi artinya dia itu fasa terbalik ya, menggunakan kolom ini adalah kolom fasa terbalik. Artinya fasa terbalik itu biasanya kalau yang normal itu kolomnya polar, kalau ini non polar ya. Kita bisa juga lihat bahwa apakah kolomnya itu terbalik apa tidak itu dari solvennya. Kalau kita lihat solven ini, solvennya adalah polar ya. Kalau solvennya polar tentunya dia berlawanan dengan kolomnya ya, berlawanan dengan kolomnya. Kalau kita lihat urutannya seperti ini ya. Jadi yang keluar dulu adalah niacin, kemudian pyridoxine, kemudian riboflavin ini, kemudian thiamin ini ya. Jadi yang keluar dulu adalah niacin, kemudian disusul pyridoxine, riboflavin dan thiamin. Tentunya ini keluarnya dari kolom ini terkait juga dengan kepolaran dari eh, vitamin itu ya. Kalau kita lihat bahwa kolomnya adalah kolom reverse phase ya, fasa terbalik, maka yang keluar lebih dulu sifatnya apa? Yang keluar dari kolom yang sifatnya fasa terbalik. Nah, tentunya yang polar ya, karena mereka pasti ya, jadi kolom itu pasti dia lebih mengikat yang lebih non polar gitu ya. Jadi ya tentunya yang polar dia lepaskan dulu. Ya tentunya ini urutannya seperti itu. Coba dicek ya. Kalau kita lihat strukturnya seperti ini ya. Kalau dilihat kepolarannya, maka paling polar adalah niacin, kemudian pyridoxine ya, kemudian riboflavin, kemudian thiamin. Ya, ini strukturnya besar, tetapi di sini banyak sekali elektron bebas, sehingga dia memungkinkan lebih polar dibandingkan dengan yang ini. Ya, meskipun strukturnya lebih besar sepertinya. Kalau ini selain memang dia kecil ya, juga ada elektron bebas yang memungkinkan dia bersifat polar. Ya, ini ini juga kecil, tapi kalau dibandingkan yang ini mungkin lebih kecil ini. Ya, gitu ya. Jadi urutannya seperti itu kira-kira. Kemudian niacin ya, vitamin B3. Seperti ini ada ribosa di sini ya. Nah, ini ada ini COOH, ini CONH2. Bagaimana penentuannya ya? Jadi dia dihancurkan ya, untuk hidrolisis ya. Dengan sampel ditambah CaOH 2 kali ya, menggunakan autoclave selama 2 jam. Kemudian diendapkan proteinnya menggunakan amonium sulfat. Kemudian disentrifugasi, kemudian diberi reaksi ini CNBR ini untuk memecah ring ya, ring dari piridin ya. CNBR itu adalah cyanogen bromida, saya sendiri belum pernah tahu ini. Kemudian pembentukan warna dengan menggunakan asam sulfanilat. Kemudian ditentukan absorbansinya pada daerah tampak yaitu 470 nanometer. Dan dibuat kurva standar ya. Niacin yaitu konsentrasi dan absorbansi. Ya seperti ini ya. Jadi niacin kemudian diberi CNBR tadi sehingga dia CNBR itu masuk ke sini. Ya, BR sama CN. Nah, ini mekanismenya tentunya di kimia organik ya. Kemudian penataan ulang ya dan sebagainya. Kemudian ada derivat dari penataan ulang itu ya. Kemudian ditambah asam sulfanilat sehingga akan terbentuk senyawa seperti ini yang dia berwarna. Sehingga bisa ditentukan kadarnya menggunakan spektro seperti itu ya. Jadi pada panjang gelombang 400-an sekian tadi ya. Ya jadi karena ini
ikatan rangkapnya terkonjugasi sehingga memungkinkan dia berwarna ya. Jadi asam sulfanilat ini bisa membantu memanjangkan sistem konjugasi itu sehingga bisa diukur secara spektro. Ya, seperti ini. Jadi ada miligram niacin, kemudian absorbansinya untuk standarnya, untuk sampelnya tentunya nanti absorbansi sekian, kemudian dilihat ini. Atau kita menggunakan persamaan regresi ya, yang sudah biasa dilakukan. Vitamin C. Vitamin C mempunyai sifat mudah teroksidasi, terutama oleh tingginya pH, ya maksudnya itu basa, dan adanya oksidator seperti Fe dan ion Cu ya. Sehingga perlu prosedur yang didesain rendah pH dan adanya chelating agent, yaitu zat pengompleks. Ya, jadi dengan adanya logam ini maka vitamin C itu mudah teroksidasi ya. Oksidasi ringan asam askorbat menghasilkan asam dehidroaskorbat dan bersifat reversibel dengan adanya perlakuan dengan redoxing agent, yaitu mercaptoetanol dan dithioreitol. Nah ini ya, jadi asam askorbat itu bisa mengalami oksidasi ya, teroksidasi menjadi dehidroascorbic acid. Ya, jadi dengan melibatkan 2 elektron ya, jadi ini OH ini menjadi OO. Kemudian bagaimana penentuan vitamin C dengan menggunakan cara titrasi ya, yaitu ekstrak ya, diekstrak dengan metafosforic acid ya, HPO3 dalam asam asetat. Kemudian dititrasi dengan 26 diklorofenol indofenol yang dia itu sendiri berwarna biru. Kemudian endpointnya, ya, titik akhir titrasinya adalah warna rosa karena terbentuknya 26 diklorofenol indofenol dalam suasana asam. Ya. Kemudian selain untuk untuk sampel juga dilakukan analisis standar. Artinya ini untuk tujuan standarisasi dari diklorofenol indofenol. Ini harus distandarisasi dengan menggunakan asam askorbat. Sehingga berapa kadar asam askorbat dalam sampel ya, yaitu C kali V kali DF per WT. C adalah miligram asam askorbat per mililiter diklorofenol indofenol ya. Jadi berapa miligram vitamin C yang dinetralisasi dengan 1 mililiter diklorofenol indofenol ya. Jadi ini sebagai pengganti dari standarisasi atau apa, pembakuan dari diklorofenol indofenol. Jadi pembakunya adalah vitamin C juga ya, vitamin C murni ya. Kemudian V ini adalah mililiter ini. Daya ini adalah diklorofenol indofenol yang digunakan untuk titrasi dari sampel ya. Sampel yang telah diencerkan ya. Jadi misalnya 10 mili atau berapa ya. Kemudian DF adalah faktor pengenceran ini. Faktor pengenceran. Maksudnya awalnya misalnya sampel itu 100 mili ya, kemudian kita ambil 10, berarti faktor pengencerannya adalah 10 ya. Ya jadi 100 dibagi 10 seperti itu. Kemudian WT adalah gram sampel, jadi gram sampel yang ditimbang. Ya nanti sehingga nanti akan ketemu miligram asam askorbat per mililiter sampel. Kemudian reaksinya seperti ini ya. Jadi asam askorbat kemudian dititrasi dengan diklorofenol indofenol akan terbentuk ini dihidroksi acid. Kemudian yang ini berwarna biru kemudian berubah menjadi
eh, warna pink ya. Jadi karena terjadi perubahan eh, perpindahan ini ya, elektronnya itu pindah-pindah ya. Jadi perubahan struktur sehingga akan terbentuk warna yang berbeda. Kemudian bagaimana menghitungnya? Ini ada yang cara tadi, ada yang ini menggunakan eh, blanko ya. Jadi blanko tanpa 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 ada vitamin C itu juga dilakukan titrasi itu. Tujuannya apa? Untuk barangkali di situ ada senyawa lain yang bisa bereaksi dengan diklorofenol indofenol. Jadi dilakukan reaksi blanko ya. Ini cara perhitungannya. Kemudian ada lagi yang paling mudah yaitu penentuan vitamin C secara yodimetri ya. Jadi vitamin C-nya dititrasi secara yodimetri dengan larutan standar yodium ya. Jadi kalau kita menggunakan standar yodium namanya yodimetri ya. Konsentrasinya 0,01 ya. Menggunakan indikator amilum sampai tepat terbentuk larutan berwarna biru ya. Jadi nanti kelebihan I2-nya nanti akan bereaksi dengan indikator amilum. Ya, nanti akan terbentuk warna biru. Kemudian pembakuannya bagaimana? Larutan I2 dibaku dengan larutan natrium tiosulfat. Caranya juga yodimetri ya. Jadi titrasi menggunakan I2. Kemudian tiosulfatnya itu dibaku dengan larutan standar primer KiO3 secara yodometri. Kalau yodometri itu titrasi terhadap I2 ya. Jadi nanti terbentuk I2 ya, KiO3 ditambah Ki terbentuk I2, kemudian dititrasi dengan tiosulfat. Sama menggunakan indikator amilum, tapi ini nanti warnanya dari biru menjadi tepat sampai warna biru tepat hilang. Kalau iodimetri titrasi menggunakan I2 ya, iodimetri. Titrasi menggunakan I2. Kemudian bagaimana perhitungannya? Adalah miligram ekivalen asam askorbat sama dengan miligram ekivalen I2. Ya, jadi menghitungnya N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Kalau kita lihat reaksinya seperti ini, maka untuk menjadikan molar ya, untuk menjadi miligram nanti kan diterkaitkan dengan molar. Jadi nanti dari N menjadi M itu nanti dibagi 2 ya, karena ini melibatkan 2 ya. Nah ini ya, min 2H dan plus 2H ya, ini nanti terkait dengan elektron juga ya. Jadi elektron yang terlibat ada 2, jadi berat ekivalennya sama dengan setengah BM ya. Nanti ini kalau hitungan mudahnya 1 mililiter I2 0,01 normal sama dengan 0,88 miligram vitamin C ya. Itu nanti ketemunya seperti itu, tapi daripada hafalan lebih baik ini ya. MR-nya 126 kalau nggak salah ya. Kemudian vitamin E atau tokoperol ya. Tokoferol itu ada di dalam makanan, ada 8 jenis senyawa yaitu alfa, beta, gamma, dan delta tokoperol dan tokotrienol. Ya, ada tokoperol itu ini seperti ini. Kemudian tokotrienol seperti ini. Ya, jadi nanti ini diganti ini tuh sudah ganti nama menjadi tokotrienol. Kemudian itu masih ada alfa, beta, gamma, delta ya. Jadi masing-masing tokoperol ada alfa, beta, gamma, delta. Demikian juga tokotrienol. Selanjutnya bagaimana penentuan dari vitamin E ya. Jadi metodenya ya pertama dilakukan saponifikasi ya, dengan mencampur ditambahkan ya pirogalol di dalam etanol. Jadi 6% pirogalol dalam etanol. Kemudian dipanaskan 70 derajat. Kemudian dilakukan sonikasi.
Kemudian ditambah KUH, ya KUH 60%, lumayan banyak ya, konsentrasinya besar. Kemudian dihancurkan pada 70 derajat Celcius sonikasi. Kemudian setelah itu vitamin E-nya diekstraksi dengan menggunakan heksan. Kemudian disaring, kemudian diinjeksikan dalam HPLC menggunakan detektor fluoresen pada panjang gelombang 290 dan 330 nanometer. Digunakan standar eksternal ya untuk menentukan kualitasnya dengan menghitung peak area ya, yaitu tinggi area puncak ya, dengan menggunakan regresi linier. Prinsip analisis vitamin E untuk produk makanan umumnya, sampel disabunkan dengan reflux, diekstrak dengan heksan dan diinjeksikan ke dalam fasa normal kolom HPLC yang sudah disambungkan pada detektor fluoresen. Kemudian untuk margarin dan minyak nabati, sampel dilarutkan dalam heksan, kemudian di airnya yaitu diikat dengan MG sulfat sebagai pengeringnya ya untuk mengikat air, kemudian disaring dan diuji analisis dengan HPLC. Untuk minyak dilarutkan dalam heksan dan diinjeksikan secara langsung ke dalam kolom HPLC. Vitamin E adalah subjek oksidasi ya, jadi dia bisa bersifat redok ya. Dia termasuk antioksidan dan penyabunan dilakukan dengan refleks yang sudah ditambahkan antioksidan pirogalol dengan reaksi Vessel yang terlindung dari cahaya. Jadi di tempat yang agak gelap gitu ya, atau ditutup dengan karbon. Prosedurnya bisa dibaca sendiri ya, ini tadi prosedur, yang tadi prinsip yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini adalah kromatogram vitamin E. Kalau kita lihat ini ada 7 ya, satunya belum terlihat ini di sini ya. Ini ada alfa tokoperol, kemudian alfa 3 enol itu ya. Ini tokoperol, kemudian gamma 3 enol, delta, kemudian delta 3 enol. Terus kemudian yang beta 3 enol yang tidak muncul ya, enggak tahu mana ini ya. Harusnya begitu. Nah, kemudian kalau kita urutkan coba. Ini menggunakan fasa normal ya. Jadi kolomnya adalah kolom normal, artinya kolomnya itu kolom polar ya, kolomnya polar, sehingga artinya apa? Yang bersifat non-polar mestinya dia dilepas lebih dulu ya. Maka itu di sini alfa tokoperol dilepas lebih dulu. Kalau kita lihat strukturnya ya berdasarkan ini ya, struktur besarnya sudah disampaikan sebelumnya ya. Itu menunjukkan bahwa semakin ke arah semakin lama itu di sini dia lebih bersifat lebih polar ya. Ini kalau kita lihat ini ya. Nah, itu ya. Dari dasarnya dilihat kolomnya dulu ya. Kemudian nanti strukturnya itu terkait dengan kepolaran. Ya, untuk kolom yang bersifat polar, maka yang non polar, paling non polar keluar lebih dulu. Yang terakhir baru yang polar. Karena sesama polar biasanya saling mengikat. Selamat belajar. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan.